Mengapa masalah KKB di Papua tak kunjung teratasi? Distrik Paru, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan tiba-tiba menjadi sorotan lagi setelah sekelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kokoya berulah. Peristiwa itu berawal dari informasi yang dikeluarkan oleh pihak manajemen Susi Air milik Susi Pujiastuti pada hari Selasa pagi. Saat itu perusahaan tersebut mengeluarkan informasi bahwa pesawat Pilatus dengan nomor registrasi PKBVY yang dipiloti Philip Martin 37 tahun diduga dibakar setelah berhasil mendarat dengan selamat di lapangan terbang Paru pada pukul 06.17 WIT. KKB adalah singkatan dari kelompok kriminal bersenjata yang merupakan sebuah kelompok yang kerap menebar teror baik kepada warga sipil maupun TNI serta Polri di wilayah Papua. Tujuan KKB Papua adalah melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Oleh karena itu, KKB Papua dapat disebut sebagai gerakan separatis yang gerakannya kerap memakan korban jiwa. Asal-usul KKB Papua sebelum lahir dengan satuan KKB, kelompok ini dulunya dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM didirikan pada 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebelumnya disebut Irian Jaya. Mereka berniat untuk melepaskan diri dari Indonesia. OPM pun kerap menyuarakan tentang referendum supaya bisa merdeka dari NKRI. Dalam memperjuangkan keinginan kelompok, mereka beberapa kali melakukan gerakan kriminal yang memakan korban jiwa. Oleh karena itu, pemerintah kemudian berinisiatif untuk membentuk otonomi khusus bagi Papua dengan anggaran yang sangat besar. Sayangnya, anggaran tersebut hanya digunakan oleh golongan elit saja, tidak sampai ke masyarakat luas. Hal itu kemudian memicu terjadinya gerakan perlawanan masif dari OPM dengan melakukan berbagai tindakan kejahatan. Salah satu aksi kriminal yang pernah dilakukan OPM adalah pada 1996 saat mereka melawan sejumlah orang Eropa di Indonesia yang terdiri dari grup peneliti dan kemputan. 2 sandera dari grup peneliti dibunuh, sementara yang lainnya dibebaskan. Karena aksinya, OPM kerap dicap sebagai organisasi kriminal. Oleh karena itu, istilah OPM kemudian diganti menjadi KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Apabila ada salah satu kelompok KKB Papua yang tertangkap, mereka akan langsung ditahan karena alasan kriminalitas. Karena tujuan KKB adalah ingin melepaskan Papua dari NKRI, maka kelompok ini dianggap sebagai gerakan separatis yang dapat mengancam keutuhan negara kita. Menurut catatan, KKB kerap beraksi di wilayah pegunungan di Papua. Beberapa kabupaten yang sampai saat ini dianggap rawan dari aksi mereka seperti Puncak, Yahukimo, Duga, dan Intan Jaya. Sementara itu ada 5 kelompok yang sudah dipetakan dengan para pemimpinnya, yakni Lekaga Teleget, Egyanus Kogoya, Joni Bota, Demianus Magai Yogi, dan Sabinus Wakar. Dari 5 kelompok itu, Lagaka Teleget dan Egyanus Kogoya dianggap sebagai yang paling berbahaya. Sampai saat ini, KKB Papua sulit diberantas karena mereka berbekal persenjataan lengkap dan mutakhir. Beberapa aksi kejahatan yang pernah dilakukan KKB Papua adalah melakukan penyerangan terhadap pekerja, pembacokan, penembakan, serta pembakaran rumah dan sekolah di beberapa wilayah di Papua. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies ISE, Sekairo Fahmi mengatakan, kehadiran KKB di Papua bukan tanpa alasan. Menurutnya, adanya KKB merupakan dampak dari persoalan di Papua yang tidak pernah terselesaikan. Saya kira bukan urusan TNI saja, harus diselesaikan secara komprehensif oleh pemerintah, kata Fahmi saat dihubungi Kompas.com. Karena bukan soal gugatan keamanan saja, tapi juga persoalan lain yang memicu terjadinya ketidakpuasan dan gangguan keamanan di tengah masyarakat, sambungnya. Oleh sebab itu, gangguan keamanan, teror, dan serangan bisa terjadi kapanpun untuk menunjukkan ekstensi mereka. Fahmi juga menjelaskan ada krisis kepercayaan dari masing-masing pihak. Di satu sisi, KKB cenderung pesimis terhadap agenda-agenda yang ditawarkan pemerintah dan curiga terhadap apa yang dikerjakan untuk masyarakat Papua. Mereka juga melihat apapun yang dianggap terbaik untuk Papua itu kan versi Jakarta. Jadi lebih menunjukkan kepentingan Jakarta daripada aspirasi masyarakat Papua. Ini kan artinya mereka memiliki ketidakpercayaan, jelas dia.
Di sisi lain, pemerintah sendiri tidak menunjukkan posisi yang lebih positif terhadap persoalan Papua. Akhirnya dialog pun sulit tercapai karena tidak adanya kepercayaan yang terbangun dengan baik. Fahmi juga menuturkan permasalahan ini kemudian dipersulit dengan masalah kekerasan di Papua, baik dari KKB maupun TNI dan Polri. Meski TNI mulai mengubah pendekatan dari senjata menjadi dialog, ia menyebut masih sulit dilakukan karena dimotori oleh militer. Masalahnya bagaimana mungkin tindakan merangkul ini dilakukan oleh perangkat yang sebelumnya diberi mandat untuk memukul, ujarnya. Maksud saya, seharusnya TNI dan Polri diposisikan untuk antisipasi kemungkinan terburuk, sementara perangkat pemerintah yang lain harus menjalankan dengan baik kebijakan merangkul itu dalam berbagai bentuk program jelasnya. Oleh karena itu, menurutnya perubahan pendekatan itu juga harus disertai dengan pergantian leading sektor.